Berarti untuk yang kedua benar jawabannya Mbak Yuliatin. 6 juta sekian-sekian dibagi dengan 2 juta sekian-sekian, nanti itu didapatkan hasil 2,62. Untuk Mbak Yuliana masih bingung? Seperti jawabannya Mbak Yuliatin. Ya betul, bagus. Nah, dari contoh berarti kan kesimpulan untuk rasio sendiri adalah perbandingan antara elemen yang terdapat pada kelompok A dengan elemen yang terdapat pada kelompok B, di mana setiap elemen hanya dapat menjadi bagian dari satu kelompok data saja. Ya, kesimpulan dari perbandingan rasio adalah perbandingan antara elemen yang terdapat pada kelompok A dan elemen yang terdapat pada kelompok B. Kemudian perbandingan data yang kedua yaitu proporsi. Untuk proporsi ini adalah bentuk khusus dari rasio, tapi pembaginya adalah jumlah elemen yang terdapat pada data A dan data B. Jadi nanti pembaginya itu dijumlahkan. Kalau yang tadi kan sendiri-sendiri, misalnya A yang di atas, B yang di bawah. Kalau yang ini A yang di atas, yang di bawah itu A plus B, atau B yang di atas, yang di bawah tetap A plus B. Jadi yang di bawah itu pembaginya adalah total nilainya. Contohnya, proporsi pekerja anak perempuan usia 10 sampai 14 tahun di perkotaan adalah 0,534. Nah, hasil ini tuh diperoleh dengan membagi jumlah pekerja anak perempuan usia 10 sampai 14 tahun dengan jumlah seluruh pekerja anak. Berarti berapa dibagi berapa? Untuk yang proporsi contohnya berapa dibagi berapa? Bukan. Kan 0,53 itu sudah proporsinya. Nilai proporsinya 118 dibagi 100. Bukan. 102 itu kan untuk yang anak laki-laki saja. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya ada dua data A dan B. Untuk proporsi itu cara menghitung proporsi A, misalnya nilai A dibagi nilai A plus B. Ya betul Mbak Desi. Tunggu. Bukan, kan yang ditanyakan adalah perempuan. Kalau 102.740 itu kan untuk yang laki-laki. Pembaginya sudah betul 220.932, tetapi yang pembilangnya yang salah. Bukan 10.2.740, tetapi jumlah pekerja anak perempuan. Jumlah pekerja anak perempuannya berapa? Ya betul Mbak Yuliana, 118.192 dibagi dengan 220.932. Yang benar seperti itu, karena yang ditanyakan adalah untuk anak perempuan. Kalau untuk yang laki-laki berarti 102.740 dibagi dengan 220.932. Yang lainnya sudah mengerti? Sudah bisa?
Untuk teman-teman yang lain gimana? Mbak Siti udah bisa, Mbak Yuliana, Mbak Desi udah bisa. Oke, sekarang ke persentase. Kalau persentase ini sama seperti proporsi, hanya dikalikan dengan 100. Kalau tadi hasilnya berapa? 0,534. Berarti persentasenya berapa? Kalau persentase itu hasil perhitungan dari proporsi dikalikan dengan 100%. Berarti berapa nilainya? Pakai contoh yang pertama. 1153. 1153 dari mana? Ya, yang benar adalah 53,4. 53,4. Mudah ya kalau persentase ya. Persentasenya mudah kan? Tinggal hasil proporsi dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian rate. Contoh untuk yang perbandingan yang keempat ini, perbandingan data yang keempat ini adalah angka kelahiran menurut umur. Angka ini menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 wanita dari golongan umur tertentu. Caranya adalah membagi jumlah munculnya peristiwa yang dimaksud dengan jumlah yang mungkin muncul untuk peristiwa tersebut. Misalnya, hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan bilangan tertentu. Di contoh ini misalnya 100.000. Dari hasil perkalian ini akan menunjukkan jumlah munculnya suatu peristiwa tertentu untuk setiap 100.000 peristiwa yang dimaksud. Contohnya di sini hasil sensus penduduk Sumatera Utara tahun 2006. Angka kelahiran total adalah 2.579. Kemudian angka kematian bayi itu 28,2. Jadi dibagi 100.000. Oke. Nah, untuk yang E itu adalah tentang tingkat ketelitian. Biasanya ada perbedaan antara data dari variabel yang ingin diukur peneliti dengan data yang dihasilkan instrumen pengukuran. Nah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan instrumen dan ketidakakuratan instrumen yang disusun manusia. Misalnya, hasil pengukuran jarak antar dua tempat kita nyatakan dalam kilometer, atau berat badan seseorang kita bulatkan dalam satuan berat kilogram. Nah, berarti kan ada dua jenis data. Yang pertama adalah data sebenarnya sebelum dibulatkan, dan data hasil pengamatan. Nanti perbedaan antara data sebenarnya dan data aktual itu mempunyai kesalahan akibat dari pembulatan, rounded error. Nah, untuk itu di sini ada 3 prinsip dalam pembulatan data. Yang